Indonesia Japan Business Network (IJBNet) dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2018 oleh Menteri Perindustrian saat ini Menko Bidang Perekonomian yang sekaligus berkenan menjadi pembina IJBNet yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Pada waktu deklarasi, dihadiri Dubes Jepang Mr. Masafumi Ishii, Bapak Rahmat Gobel, Bapak Subronto Laras, Bapak Sani Iskandar, Bapak Syafi'i Antonio, Bapak Haris Munandar N, beberapa tokoh nasional kedua negara, pimpinan daerah, perwakilan asosiasi pengusaha, pimpinan perusahaan, pengusaha, para sahabat Jepang pecinta Indonesia, akademisi, dan serta undangan lainnya. IJBNet diinisiasi oleh Bapak Suyoto Rais dengan dukungan para pendiri lainnya dari berbagai profesi maupun organisasi dengan semboyan terus berbagi, terus berbakti. Tujuan IJBNet menjadi organisasi terpercaya untuk membantu kolaborasi Indonesia-Jepang. IJBNet siap bersinergi dengan instansi pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan pihak-pihak terkait dari kedua negara. Sekretariat IJBNet beralamat di Jakarta, Indonesia, dan di Tokyo, Jepang, untuk mewujudkan visi dan misi IJBNet. Selama 5 tahun, IJBNet mendapat dukungan dari banyak pihak, dukungan dari pemerintah diantaranya dari Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan kementerian lainnya. Dukungan dari pihak swasta diantaranya Toyota, Denso, Lexer, Fusokoki, Green Power Development Corporation of Japan, KRIP, KRIP, dan lain-lain. IJBNet juga mendapat dukungan dari berbagai macam perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. IJBNet juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh nasional yang beberapa di antaranya menjadi pembina IJBNet. Selain itu, IJBNet juga menerima tamu-tamu Jepang ke sekretariat. Dan pada saat ini terlaksana 3 tema sebagai berikut. Program 1, Sustainable Aviation Fuel, SAF. Saat ini, IJBNet bersama pihak Jepang sedang melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama, antara lain membangun rantai pasok bahan baku bioaftur dari kelapa yang ditolak oleh industri pangan, juga mengembangkan bahan baku dari sumber non-pangan seperti nyamplung dan malapari. Program 2, SSW. IJBNet sedang melaksanakan program pengiriman SDM ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang, khususnya Tokutei Gino atau Specified Skilled Worker dan pemagang mahasiswa. Kondisi saat ini tenaga kerja di Jepang banyak didatangkan dari Vietnam. IJBNet mengajak semua pihak di Indonesia bersinergi dan berkolaborasi agar bisa mengirimkan lebih banyak lagi SSW dan pekerja resmi lainnya ke Jepang, dengan target bisa segera melampaui Vietnam. Saat ini sedang dimulai pendidikan SSW di Jawa Barat dan Provinsi Sulut, dan juga para mitra Jepang sudah melakukan kunjungan langsung ke Indonesia untuk melihat kesiapan kita dengan harapan ribuan SDM per tahun bisa disiapkan oleh IJBNet. Program 3 Industri 4.0. Saya sebagai Sekjen IJBNet akan menjelaskan secara singkat salah satu program dari IJBNet. Revolusi Industri Generasi Keempat, atau yang secara luas dikenal dengan istilah Industri 4.0, adalah sebuah revolusi industri yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, sehingga semakin terjadi konvergensi batas antara manusia, mesin, sumber daya lainnya melalui teknologi informasi, Internet of Things, IoT, dan komunikasi. Revolusi Industri 4.0 ini merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, dan IJBNet sendiri seiring dan sejalan dengan perkembangan ini telah resmi dan berpengalaman ditunjuk oleh lembaga resmi pemerintah Jepang sebagai lokal koordinator dan sekaligus memfasilitasi program pelatihan dengan target
peserta dari industri dan dosen dari Politeknik bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang mana kegiatan ini adalah dalam rangka juga untuk mewujudkan visi dan misi IJBNet. Saya Suyoto Rais sebagai Ketua Umum IJBNet mewakili seluruh pengurus mengajak semua pihak Pentahelix di Indonesia dan di Jepang untuk mengembalikan prestasi kolaborasi Indonesia-Jepang. Pada tahun 2013, Indonesia pernah menjadi tujuan utama investasi Jepang. Tetapi saat ini di mata Jepang, posisi Indonesia di bawah Cina, Thailand, Amerika, dan Vietnam. Mari kita kembalikan kejayaan investasi Jepang di Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.